Kita mulai nggih sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman, monggo, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 482, kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, kata Imam Al-Qurtubi, pada uraian di atas agaknya al-muhasibi ini ulama tukang muhasabah dan lainnya, atau ulama ahli muhasabah, dan lainnya menyatakan bahwa pecah dan terbelahnya langit terjadi setelah berkumpulnya manusia di mauqif. Tapi sebelum ini telah kami sebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelumnya berdasarkan zahir Al-Quran, sebagaimana yang telah kami katakan di atas. Dan juga
sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis marfu'. Marfu' itu terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, seperti yang telah disebutkan dulu itu, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau saya terangkan kemarin, terbelahnya langit itu sebelum kiamat, di mana langit terbelah bahkan dilipat oleh Allah dari langit ketujuh ke bawah pokoknya. Jadi makanya saya terangkan kemarin, yang kena kiamat itu langit ketujuh ke bawah, yang kena kiamat itu dilipat oleh Allah, dirobek sebelumnya, dalam arti dirobek itu dibelah, kemudian dilipat, nanti diganti oleh Allah dengan bumi yang baru, ya termasuk badan kita badan yang baru. Nah, nanti bumi ini nggak kayak gini lagi, buminya berbentuk seperti perak, datar, nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran dalam, rata semuanya. Itu nanti. Sebentar nih. Terus badan kita juga diganti dengan badan yang baru. Jadi badan kita diganti dengan badan yang baru. Nah, badan yang baru itu tidak seperti yang sekarang ini, yang ringkih. Badan yang baru nanti itu tahan dengan nikmatnya surga dan tahan dengan siksa neraka. Kalau badan yang ini kan ringkih, terlalu bahagia mati, terlalu sedih juga mati. Nah, tapi kalau badan yang nanti itu kuat, menghadapi nikmat surga yang begitu membahagiakan, tahan dia. Penderitaan neraka yang luar biasa juga nggak mati juga, karena disetting oleh Allah saat itu tubuh kita dibuat dari amal kita. Kalau sekarang ini kan tubuh kita diciptakan oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Ini tubuh kita yang sekarang dari hasil mengumpulkan makanan-makanan dan minuman, ongol-ongol, toge, nogosari, bakwan, dan macam-macam. Iya, bakso dan lain-lain. Jadi ini hasil mengumpulkan. Nah, nanti sama. Badan kita yang baru itu juga dari hasil mengumpulkan, tapi hasil mengumpulkan amal. Itu yang Allah bilang dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang macam, sangat kan sangat banyak macamnya itu. Liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu. Dan saya ulang, tubuh yang nanti itu saya ulang tahan. Dengan nikmat surga yang begitu dahsyatnya itu tahan. Kalau tubuh yang sekarang ini terlalu bahagia bisa mati. Seingat saya ya, saya masih kecil dulu waktu saya masih di kampung, ada orang di daerah saya itu dapat hadiah dari BRI. Saking senengnya itu sampai mati. Saking kaget kan, seneng ya. Saking senengnya sampai mati. Saking senengnya. Saya masih ingat ketika Kick Andy mewawancarai Pak Habibie. Saat itu Pak Habibie tanya oleh Kick Andy itu, kenapa ketika Pak Harto sakit Bapak tidak menjenguk beliau? Kata Pak Habibie, saya dilarang oleh dokter, sama dokternya tidak boleh jenguk, takut Pak Harto terlalu bahagia katanya. Karena kalau Pak Harto terlalu bahagia bisa mati katanya. Itu kata dokter itu. Saat itu kenapa Pak Habibie tidak menjenguk Pak Harto itu kenapa? Karena kata dokter tidak boleh karena takut nanti Pak Harto terlalu bahagia. Kalau Pak Harto bahagia takutnya mati gitu. Ya walaupun beliau akhirnya meninggal juga gitu. Nah, sebaliknya terlalu sedih juga mati nih, badan ini terlalu sedih mati. Saya masih ingat itu zaman menterinya Pak Tarmizi Tahir itu.
Saat itu di kampung saya ada orang mau berangkat haji tahun itu. Kalau orang kampung mau berangkat haji kan wis kuncoro sak kecamatan. Terkenal sak kecamatan, Bapak ini mau berangkat haji. Kalau di kampung saya itu gitu. Ada orang mau berangkat haji itu sak kecamatan tahu semua. Kena daftar waiting list. Kan itu yang saya ingat zamannya Pak Tarmizi Tahir itu menterinya itu. Kena waiting list. Jadi nggak berangkat tahun itu. Itu kaget itu. Suaminya sampai meninggal. Kalau yang saya ingat suaminya sampai meninggal. Saking kagetnya. Mergo wisin. Orang kampung itu kalau gak jadi terkuncorok berangkat moro gak sido, itu wisin. Itu sampai meninggal. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya saya ulang, tubuh yang ini ringkih. Nah, tubuh yang nanti di akhirat itu dibentuk oleh Allah berdasarkan amal, itu tubuh yang kuat. Ya semoga kita di surga, amin. Allahumma amin insyaallah. Ya semua diganti nanti oleh Allah itu. Nah, proses penggantiannya sebelum mahsyar itu. Karena begitu mahsyar itu udah ganti semua udah itu. Begitu mahsyar kita bangkit itu sudah ganti semua udah itu. Sudah semuanya udah tidak seperti yang sebelumnya lagi. Itu seperti itu. Adapun keterangan yang disampaikan oleh Al-Muhasibi ini memang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana dia katakan, apabila hari kiamat terjadi, maka bumi dibentangkan bagaikan kulit di samak dan luasnya ditambah sekian-sekian, dan seluruh makhluk dikumpulkan di satu tanah lapang, jin maupun manusia. Apabila hal itu telah terjadi, maka langit ini digenggam dari para penghuninya, sehingga mereka bertebaran di muka bumi. Dan ternyata para penghuni langit itu benar-benar berkali lipat lebih banyak jumlahnya daripada seluruh penduduk bumi, baik jin maupun manusia. Ini asar ini sahih li ghairihi. Jadi pokoknya nanti semuanya akan dibuat lebih luas. Ya pertama, badan kita pun nanti kembali seperti bentuk badan manusia pertama. Dalam satu riwayat, nanti tubuh kita ini akan postur kita itu sebesar manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Ada yang mengatakan begitu. Ya, 60 farsah, 60 hasta ya. Jadi 30 meter kira-kira. Lebar dada 11, kalau Ibu Hawa itu lebar dada 7 kalau nggak salah itu. 7 meter maksudnya. Ya nggak usah dibayangkan sudah ya, pokoknya dhuwur. Nah, ini nanti manusia dikembalikan otomatis. Kalau bumi seperti sekarang ini kan terlalu sempit untuk menampung manusia yang sekarang saja jumlah manusia 8 miliar. Ya bagaimana kalau dikumpulkan dari Nabi Adam, pastinya akan dilebarkan. Karena ya tadi tubuh kita saja sudah dibentuk dalam bentuk yang lebih gede daripada bentuk yang sekarang ini. Itu seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani dan Kimberly, Masya Allah. Monggo. Wes, singkat kata singkat cerita, otomatis semua akan dibesarkan nanti itu. Makanya nanti itu langit akan diluaskan, bumi akan diluaskan, semua akan dibentangkan dengan bentangan-bentangan yang lebih dari biasanya. Karena memang semuanya akan lebih besar nantinya itu. Bahkan nanti ada satu orang itu, luas surganya saja satu orang itu seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Pokoknya tidak bisa dibayangkan lah ya. Dan percuma juga kita membayangkan. Karena sehebat apapun bayangan kita pasti keliru, karena kenyataannya pasti lebih dahsyat. Dan itu janji Allah yang nyata untuk siapapun yang baik hubungannya dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Waduh Ustaz, kalau surganya seluas itu kita naik apa kesana kemarinya? Di surah Ar-Rahman kita punya kendaraan insyaallah namanya Rof-Rof.
Ya, rof-rof itu kendaraan yang terbuat dari cahaya, yang sekian kemari ahli surga pakai kendaraan itu, rof-rof itu. Tenang, cahaya itu di dunia saja kecepatannya 300.000 km per detik kan. Cepat sekali. Nah, itu apalagi nanti di surga kecepatannya lebih lagi nanti insya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau mau berkunjung ke surga yang lain itu ya kendaraannya ada, namanya apa tadi? Rof-rof itu. Allahu Akbar. Hadis serupa yang cukup panjang disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Ar-Raqaiq. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Auf ibn Abdul Minhal, Sayyar ibn Salama Ar-Riyahi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Syahr ibn Haushab. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dia sampaikan hadis tersebut. Sementara itu Ibnu Mubarak berkata dan telah mengabarkan kepadaku Juwaibir dari Ad-Dhahhak. Dia berkata apabila hari kiamat terjadi maka Allah memerintahkan langit terdekat membelah diri, mengeluarkan para penghuninya. Maka para malaikat pun berada di tepi-tepi langit dan akhirnya Allah menyuruh mereka turun ke bumi. Mereka pun meliputi bumi dan para penghuninya. Selanjutnya Allah memerintahkan langit berikutnya, maka para malaikat dari sana pun berbaris di belakang barisan para malaikat yang tadi. Demikian seterusnya perintah Allah kepada langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit yang ketujuh. Dan semua tunduk dalam perintah Allah. Semua tunduk dalam perintah Allah. Karena Allah itu tinggal bilang kun fayakun. Kemudian turunlah Maharaja yang maha tinggi dalam kemegahan, keagungan dan kerajaannya. Diiringi neraka jahanam di sebelah kirinya, seluruh makhluk pun mendengar gejolak dan desak apinya, maka mereka lari. Tapi ke penjuru bumi manapun ternyata mereka didapati barisan malaikat yang berdiri tegak. Itulah kiranya difirmankan Allah Ta'ala, hai seluruh jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembus kecuali dengan sultan. Sultan itu ada yang mengatakan dengan ilmu pengetahuan, ada yang mengatakan kecuali dengan kekuasaan Allah. Dan ya saat itu orang nggak bisa lari dari ketetapan Allah, karena proses kiamat harus terjadi. Nah, jadi proses kiamat harus terjadi mulai dari yaumul ba'ats, hisab, mizan, sirat harus terjadi. Dan orang nggak bisa lari. Dan kalaupun lari dihadang oleh para malaikat yang mengepungnya, sehingga proses tetap harus berjalan. Sebenarnya kita nggak usah ngomong akhirat ya, kita ngomong dunia aja dulu. Kita ini sebagai makhluk itu syarat dengan limitasi. Kita sebagai makhluk itu syarat dengan batas. Beda dengan Allah yang tidak punya limitasi, tidak punya batas. Kalau saya tanya apa yang tidak dipunyai oleh Allah, ya batas itu. Allah nggak punya batas. Allah itu al-wasi', zat yang maha luas. Itu berbeda dengan kita. Saya enggak tahu ibu-ibu pernah enggak main game ya, main game gitu. Apa sepak bola, apa yang berantem itu apalah. Ya itu gini. Bisa enggak kita keluar dari garis yang sudah digariskan oleh yang membuat game itu? Enggak bisa. Jadi pemain itu enggak akan bisa keluar dari garis yang sudah digariskan oleh yang membuat game itu. Tapi di dalam garis batas itu kita bisa melakukan improvisasi, kita bisa memodifikasi gerakan, kita bisa melakukan aksi apa saja di dalamnya itu. Itu yang sering saya bilang bahwa takdir itu nggak bisa dirubah, tapi insya Allah bisa dimodifikasi lah. Insya Allah. Jadi nggak bisa dirubah, tapi bisa dimodifikasi. Jadi memang ada hal-hal yang kadang memaksa kita untuk bersedih. Tapi kita nggak harus sedih.
Jadi saya ulang, ada keadaan atau hal-hal yang membuat kita mungkin harus sedih. Tapi kan kita nggak harus sedih. Tinggal bagaimana kita molak-malik pikiran, kalau orang Jawa bilang itu. Karena kita punya pilihan untuk tidak bersedih. Ya kecuali kalau kita menyerah pada keadaan dan terus larut dalam kesedihan, ya monggo. Tapi ya tentu itu tidak bagus. Makanya saya ulang ya, bagaimana kita pandai-pandai molak-malik pikiran. Sambil contoh sederhana gini misalnya, ini misalnya aja ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu, beliau bilang begini. Orang itu kalau mau menceritakan kesedihannya, supaya tidak masuk dalam kategori meratap, ya dimulai dari alhamdulillah gitu loh. Kata beliau itu gitu. Jadi kita ini mau menceritakan kesedihan kita, baik kepada Allah maupun pada sesama ya. Itu supaya tidak masuk dalam kategori meratap. Itu ya dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Jadi bersyukur dulu. Karena kenapa begitu? Gini. Monggo. Taruhlah gini misalnya, ada orang punya masalah. Masalah itu jumlahnya terhitung. Tapi nikmat Allah kan enggak terhitung. Kita meratapi masalah, lupa mensyukuri nikmat yang begitu buahnya. Kan enggak imbang gitu loh maksudnya itu. Jadi kesedihannya diratapi. Nikmat yang banyak enggak pernah disyukuri, padahal lebih banyak nih. Masalah itu terhitung. Cari orang yang paling banyak masalahnya, terhitung masalahnya itu. Ada orang punya masalah yang berat itu. Ada orang bilang orang cakep itu banyak masalahnya. Oh berarti kalau jelek nggak punya masalah. Orang jelek itu masalahnya cuma satu, ya jelek itu aja. Nah misalnya ini misalnya. Maksud saya gini loh. Orang itu ya fokus pada yang lebih banyak yang ada itu loh. Musibah itu, masalah itu terukur, terhitung, tapi nikmat kan nggak terhitung gitu loh. Sakit, berapa hari sakit, berapa pekan sakit, berapa bulan sakit, sehat berapa lama. Ya itu fokus dulu dong sama yang patut disyukuri itu maksudnya gitu loh. Kita sedih berapa lama, sedih bahagianya berapa lama. Pernah nggak kita mensyukuri kebahagiaan itu? Nah makanya kalau misalnya sama Allah gini, oke, namanya orang ya kadang berhadapan dengan situasi yang kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita sedih misalnya. Sebelum kita mengadukan ya Allah misalnya, sebelum kita mengadukan kesedihan kita, kalau merujuk pada penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu, ya didahului dengan alhamdulillah ya Allah, hingga detik ini masih Engkau berikan hamba kekuatan. Alhamdulillah ya Allah, hingga detik ini masih Engkau berikan izin hamba untuk bermanfaat bagi pasangan hamba, bagi anak-anak hamba, bagi keluarga hamba, bagi lingkungan hamba. Alhamdulillah ya Allah, hingga detik ini semuanya masih baik-baik saja. Semua dalam kendali-Mu ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terus supaya keadaan yang baik itu diabadikan oleh Allah, kita bilang apa? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Supaya ditetapkan oleh Allah dalam kebahagiaan itu. Nah baru ngomong sama Allah itu, ya Allah hari ini hamba ada masalah yang hamba tidak mampu menghadapinya, tolong ya Allah gini. Baru gitu. Sehingga kita ini menjadi hamba yang tahu diri gitu loh, tahu syukur gitu. Demikian juga kalau kita mau cerita sama orang, mau curhat sama teman misalnya, yang karena teman ini kan teman yang punya kompetensi, nah, itu sebelum curhat kesedihan kita, itu prolognya alhamdulillah dulu supaya tidak masuk dalam kategori mengeluh. Ini kalau versi Abdullah bin Mas'ud ya. Alhamdulillah Mbak, ngene-ngene tak syukuri alhamdulillah. Kan gitu ya, ngene-ngene tak syukuri alhamdulillah. Ya sampai detik ini aku diparingi sehat sama Allah alhamdulillah. Tapi wingi kula mbak aku lah. Dari mulai cerita. Jadi jangan jadi orang itu lupa bersyukur, maksud saya gitu. Jadi kemana-mana ceritanya itu judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir gitu. Ngeten nggih, jadi sekarang dirubah itu. Kita pelan-pelan. Jadi
Kita nggak bisa merubah takdir, tapi insya Allah bisa lah memodifikasinya dengan tadi itu. Sehingga yang ada itu ya syukur. Apalagi kita kan usianya udah nggak muda lagi kan. Kalau arahan Al-Quran, kalau sudah umur 40 tahun ke atas kan harus lebih banyak syukurnya daripada sabarnya. Makanya di Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, Allah ngajari kita doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kita diarahkan oleh Allah kalau udah umur 40 tahun ke atas itu lebih banyak syukurnya daripada sabarnya. Sabar boleh banget, bagus banget sabar itu. Cuman kalau untuk orang sudah umur 40 tahun ke atas, sabar itu komposisinya tidak boleh, harusnya tidak dominan gitu. Yang dominan itu syukur harusnya. Kenapa begitu? Karena tubuh kita ini semakin menua bukan semakin menguat. Tubuh kita itu semakin menua itu semakin melemah. Maka ada yang mencoba menguatkan dengan yoga, ada yang pilates, ya monggo, ada yang body language macam monggo lah itu. Tapi kan sunatullahnya tubuh itu memang melemah. Nah kalau sabar itu nahan, nahan itu nggak cocok. Untuk orang tua itu kurang cocok. Walaupun itu bagus, itu mulia, tapi kurang pas. Yang pas itu syukur. Nah, syukur itu plong. Rasa syukur itu plong. Ya, saya sering contohkan di sini ya. Kalau bosan nanti contoh yang lain. Ibu-ibu kalau kembaliannya kecetot sama tukang sayur itu, kan kadang ada ibu-ibu belanja di tukang sayur, kembaliannya keambil sama tukang sayur Rp3.000. Itu kalau nggak sabar, dendamnya 3 bulan. Tak diteni. Itu saya pas ngomong begini, ada ibu-ibu yang angkat tangan di daerah Klender, angkat tangan. Bukan 3 bulan Ustadz, selamanya katanya. Itu kalau nggak sabar, Kalau sabar ngomongnya apa? Kalau sabar nahan kan? Saya ikhlaskan gitu. Rp3.000 loh ngomong gitu, saya ikhlaskan. Itu karena dia mencoba untuk sabar. Bagus, tidak ada masalah. Cuman kurang cocok karena kan menahan gitu loh. Sementara tubuh ini kan tidak semakin menguat. Nah, ada yang ketiga, dia mencoba bersyukur. Maka kemudian dia berkata, dia tidak fokus pada 3.000 yang hilang, dia lebih fokus pada 3.000 US dollar yang masih ada. Dia mengatakan, alhamdulillah, cuman Rp3.000 yang kecetot sama tukang sayur, yang 3.000 real masih aman. Dia real aja lah, karena kan banyak orang kita itu hidupnya sangat realistis. Realnya dihitung betul. Bisa dimengerti ya Bu ya. Nah, artinya gini, itu baru di dunia saja kita tidak bisa lepas dari batas yang Allah tetapkan. Apalagi nanti di akhirat, di mana betul-betul tidak ada kuasa kecuali kuasa Allah. Kalau di dunia kan orang merasa masih punya kuasa. Kalau di akhirat betul-betul tidak ada kuasa kecuali kuasa Allah. Di dunia ini sama sebenarnya, cuman di dunia ini kadang manusia masih merasa punya kuasa. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, mumpung masih di dunia, perbaikilah kehidupan kita. Semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. As-sultan pada ayat ini adalah kesulitan maksudnya.
Dan itu pula lah yang difirmankan Allah Ta'ala pada ayat lain di surah Al-Fajr ayat 22 yang artinya, dan datanglah Tuhanmu dengan para malaikat berbaris-baris. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan firman-Nya pula di surah Al-Haqqah ayat 16 sampai 17. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Maksudnya di tepi-tepi dari bagian langit yang terbelah. Syahdan tatkala para malaikat dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar suara, maka mereka pun menghadap kepada hisab. Saya katakan isnad dari kedua periwayatan di atas tidaklah sahih, karena Syahr dan Juwaibir adalah dua tokoh yang diperbincangkan kepribadiannya, dan para ulama menyatakan keduanya dhaif. Bahkan Bukhari dan dalam kitab At-Tarikh membicarakan tentang diri Juwaibir bin Sa'ad Al-Balkhi dari Ad-Dhahak. Katanya, Ali telah berkata kepadaku, Yahya berkata, aku mengenal Juwaibir lewat dua hadis. Lalu dia keluarkan hadis-hadis tersebut, namun dia nyatakan Juwaibir itu dhaif, lemah. Adapun Syahr, kata Muslim di awal kitabnya, Ibnu Auf pernah ditanya tentang hadis Syahr. Ketika dia berdiri di ambang pintu, maka dia berkata, sungguhnya Syahr itu ditinggalkan para ulama. Dan kata Muslim pula, dia dikecam mulut orang-orang dan diperbincangkan mereka. Dan juga kata Muslim dari Syu'bah, dia berkata, aku pernah bertemu Syahr, tapi aku tidak mempedulikan dia. Baik, saya mau terangkan. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu ternyata didhaifkan oleh Imam Al-Qurtubi dengan alasan yang saya baca tadi itu. Yang betul bagaimana? Kemarin saya ceritakan itu, yang betul itu. Jadi prosesnya gini Bu, proses urutannya. Kan setelah kiamat terjadi, Allah membuat proses kebangkitan. Terus kita bangkit. Jadi yang tadi harusnya terbelah itu kejadiannya sebelum kiamat itu, atau pas hari kiamat lagi. Itu tidak terjadi di mahsyar, tidak di mauqif kejadiannya. Mauqif itu nggak ada kejadian, itu udah selesai itu selesai. Ya, prosesnya itu bangkit manusia. Ini proses mauqif ya. Proses mauqif itu di mana orang dihisab nanti di yaumil hisab, setelah mahsyar nanti. Kita itu bangkitkan dari kubur kita di yaumul ba'ats itu nanti. Kalau bahasa Al-Qur'annya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum. Dan kita akan dibangkitkan di bumi kita dulu ditanam, Bu. Kan di surah Al-Maidah itu Allah menyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kalian semuanya aku ciptakan, dan ke dalamnya akan dikembalikan, dan darinya pula nanti kalian akan dibangkitkan. Kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini, ayat ini, beliau mengatakan ini janji Allah kepada bumi, bahwa setiap makhluk yang diciptakan dari bumi akan kembali ke bumi, dan dia akan kembali di bumi di mana dia asal mula diciptakan. Jadi kalau pendekatan akidah, semua kita sudah punya jatah kuburan, semua kita ini. Semua kita sudah punya jatah kembali ke bumi. Entah dengan cara dikubur, apa dengan cara dibakar, apa dilarung di laut, atau terserah bagaimana caranya. Nanti semua kita akan ada jatah kembali ke bumi. Kalau kita belajar i'tiqad ini, Ibu nanti perhatikan dalam kitab ini ya. Dan di antara daftar persiapan kematian itu enggak ada persiapan kuburan, itu enggak ada. Yang ada adalah jaga akidah, amal soleh, sedekah jariyah, persiapan kematian. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak termasuk persiapan menghadapi kematian adalah menyiapkan kuburan sama kain kafan. Kata beliau itu bukan persiapan kematian, itu persiapan pemakaman, kata beliau. Nyindir dalam kitab ini gitu. Nah, apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Saya tenang, yang jual kuburan tenang, saya beritahu. Boleh, tidak apa-apa. Boleh secara muamalah. Jadi orang jual kuburan, beli kuburan, mesen kuburan secara muamalah boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh diyakini pasti kuburan kita.
Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Ibu-ibu boleh persiapan kain kafan di rumah, boleh, tidak apa-apa. Jamaah saya malah udah siap kain kafan plus 7 lapis kain plus bangku. Saya tanya, kok pakai amben bangku? Saya tidak mau jenazah saya nanti taruh di bawah, Ustaz. Yalah, wong mati kok milih tempat. Ya terserahlah. Ya betul jamaah. Itu tapi ini tidak masuk dalam daftar persiapan menghadapi kematian. Ini masuk dalam daftar persiapan pemakaman. Tapi tidak boleh disertai dengan keyakinan pasti kuburan kita. Jadi ibu monggo kalau mau pesen di ya kumbo apa jenenge kuwi atau Al Azhar apa jenenge, ada lagi yang baru katanya apa itu, monggo terserah. Tapi jangan diyakini pasti kuburan kita itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Tapi sudah merupakan janji Allah, kita pasti akan dikembalikan ke bumi di mana kita dulu diciptakan. Maka kalau bahasanya para ulama, sudahlah kita nggak usah risau. Aduh, ini kuburan pada habis, kuburan pada sempit. Orang susah. Bagaimana kalau saya mati? Halah, kita mati urusan yang masih hidup nanti. Kenapa? Karena jatah kita pasti akan kembali ke bumi. Saya ketemu banyak orang yang meninggalnya mendadak, pemakamannya ya gampang. Saya ketemu juga sama orang yang sudah dipersiapkan pemakamannya, sudah dipersiapkan kematian karena sakit lama. Pas mati pemakamannya sudah dia ada. Bahkan ada yang sudah dimakamkan digali lagi itu ya ada. Allahu Akbar. Maka singkat kata singkat cerita, semua kita akan kembali ke bumi di mana kita akan dulu kita diciptakan. Nah, dari bumi itu nanti kita dibangkitkan. Jadi kalau kita dimakamkan di negara Indonesia, kita akan dibangkitkan di negara Indonesia nanti ini. Oh, berarti Indonesia masih ada nanti. Ya wis gak ono, cuman di buminya itu. Karena nanti bentuknya bumi kan sudah dirubah oleh Allah, tapi dari bumi itu nanti kita akan dibangkitkan gitu. Terus begitu dibangkitkan, semua orang kan digiring ke dalam satu tempat kumpul. Tempat kumpul itu namanya mahsyar. Nah, mahsyar itu di bumi Syam. Bumi Syam itu makanya dia mengatakan bumi Syam itu bumi akhir zaman. Sekarang ya di Palestina dan sekitarnya itu. Nanti semua akan dikumpulkan di situ. Jangan bayangkan nanti cuma segitu wilayahnya. Karena tadi dikatakan bumi akan dilebarkan sekian. Orang akan dikumpulkan di situ. Ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas ya tenang-tenang saja. Yang enggak dapat fasilitas itulah yang gundah gulana ingin agar hisab segera ditegakkan. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon syafaat kepada Allah dan Allah izinkan syafaat untuk beliau dan ditegakkanlah yang namanya yaumul hisab. Sebelum hisab ada pembagian rapot. Yang menerima dari arah kanan, arah depan selamat. Yang menerima dari arah kiri dilempar dari belakang itu alamat celaka. Semoga kita termasuk yang golongan kanan. Amin. Allahumma amin. Nah, terus kemudian nanti dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya. Waduh Ustaz, kalau nggak punya bapak bagaimana? Ya nggak tahu bapaknya kan kita. Kalau kan tahu siapa bapaknya itu. Ya kecuali Nabi Isa dipanggil dengan nama ibunya, dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Maka begitu dipanggil, mulailah pelaksanaan hisab itu. Ada yang bebas hisab, semoga kita termasuk yang bebas hisab, bebas azab, amin insyaallah. Ada yang dihisab tapi dengan cara yang mudah, ini juga masih selamat. Ada yang dihisab dengan didesak dalam hisabnya, ini alamat celaka. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Setelah hisab ada mizan timbangan amal. Setelah timbangan amal ada antrian menuju sirat. Setelah sirat baru terakhir surga atau neraka. Semoga untuk kita surga tanpa mampir di neraka. Amin. Allahumma amin insyaallah. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Sementara itu Abu Hamid menyebutkan dalam kitabnya Kasyfu Ulumil Akhirah, mirip dengan yang disebutkan oleh Al-Muhasibi tadi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ad-Dhahhak,
Dia katakan, sesungguhnya apabila seluruh makhluk telah berkumpul di satu tanah lapang terdiri dari umat-umat terdahulu dan umat-umat terakhir, maka Allah yang Maha Agung memerintahkan para malaikat penghuni langit terdekat supaya mengurus mereka, sehingga masing-masing dari para malaikat itu mengambil seorang manusia dan satu makhluk lainnya yang dibangkitkan dari kubur, dari kalangan manusia, jin, binatang liar maupun burung-burung. Mereka dipindahkan ke bumi yang kedua, yaitu tanah putih terbuat dari perak bercahaya. Di sana para malaikat itu berada di belakang para penghuni seluruh dunia itu, membentuk satu lingkaran. Ternyata para malaikat itu jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak daripada penduduk bumi. Ya, malaikat itu jumlahnya banyak, tidak cuma banyak tapi banyak. Raqib Atid aja udah 2. Raqib Atid juru catat kita aja udah 2 itu. Belum nanti malaikat hafadhah, malaikat yang bagian melaporkan amal. Belum malaikat rahmat yang mengepung kita. Belum macam-macam. Jadi malaikat itu jumlahnya apa? Banyak. Bukan cuma banyak, banyak jumlahnya. Dan semua tunduk dalam perintah Allah, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat itu menyertai kita atas perintah Allah. Jadi para malaikat itu menyertai kita atas perintah Allah. Kata Ibnu Abbas, kadang mereka dalam bentuk aslinya yang tidak terlihat, kadang dalam bentuk penyamarannya. Kalau penyamarannya itu ada berupa manusia, binatang, atau benda. Nah, tapi malaikat itu cirinya satu, tidak makan dan tidak minum. Dalam bentuk asli maupun penyamarannya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Maka kalau ada orang ngaku sebagai malaikat, kok doyan rawon sama nasi padang, nah itu berarti bukan malaikat. Karena ada yang ngaku malaikat Jibril, senangnya nasi padang sama rawon. Nah, itu pasti bukan malaikat. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya. Ada orang mau naik angkot, dia lari kesandung batu, jatuh. Angkotnya keburu berangkat sudah. Tapi di belakangan diketahui bahwa angkot itu kecelakaan. Batu tadi dilihat enggak ada loh. Tadi kok ada batu. Siapa? Bisa jadi itu adalah malaikat yang menyamar sebagai batu. Makanya kan kita ini mesti hati-hati kepada siapapun dan apapun, karena kita tidak tahu, siapa tahu itu adalah malaikat yang sedang menyamar. Di Riyadhus Shalihin itu ada hadis sahih tentang malaikat yang menyamar kepada 3 orang itu. Yang satu rambutnya gundul karena sakit, yang satu buta, yang satu sakit kulit itu. Yang kemudian dengan izin Allah disembuhkan, terus kemudian mereka jadi kaya raya. Selang beberapa waktu malaikat yang sama datang lagi menguji kedermawanan mereka. 2 gagal, 1 berhasil. Yang gagal itu ya kembali dalam keadaan semulanya tadi. Itu seperti itu. Makanya kalau ada orang meminta kepada kita arahan Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan dibentak. Nah, kalau mau kasih. Kalau enggak, mending kalau bahasa Al-Qurannya, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha ada. Ucapan yang baik dan maaf itu lebih baik daripada memberi tapi sambil menghina. Apalagi sudah tidak memberi, menghina pula. Nah, jadi tahan lisan. Karena kita tidak tahu yang datang ini apakah orang yang betul-betul butuh atau pura-pura butuh, atau jangan-jangan hanya menguji. Menguji dalam pengertian bisa jadi ini adalah malaikat yang sedang menguji kita. Sebagaimana 3 orang yang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, tentang 3 orang yang diuji oleh Allah dengan kehadiran malaikat yang pura-pura minta. Gitu. Makanya hati-hati. Allahu Akbar. Nah, kalau ibu mau kasih, kalau enggak maaf. Yang menarik biasanya kalau malaikat sedang menyamar itu tampak lusuh pakaiannya, tapi tempat yang bekas dia injak atau datang itu tidak menyisakan kotoran sama sekali. Dan tak tercium aroma busuknya biasanya.
Itu, dan tidak makan dan tidak minum. Kalau Anda curiga dia malaikat, Pak, minum Pak. Minum Pak. Mana dalilnya malaikat tidak makan dan tidak minum walaupun dalam penyamarannya? Kisah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke kaumnya Nabi Lut, yang diperintah oleh Allah untuk memberi kabar kepada Siti Sarah alaihissalam bahwa beliau akan punya putra namanya Ishak. Dua malaikat ini bertamu, menyamar sebagai tamu, dikasih hidangan pedet guling. Nah, pedet itu anak sapi. Saking dermawannya Nabi Ibrahim itu, tamu dua orang dikasih hidangan pedet guling. Itu jadi pedet itu anak sapi, pedet guling, anak sapi madam. Nah, singkat kata singkat cerita, pas dihidangkan itu enggak disentuh sama sekali. Mulai curiga, siapa ini? Akhirnya ngaku, ya kami dua utusan Allah, kami diperintah untuk mengabari panjenengan berdua bahwa akan lahir di keluarga ini seorang putra yang bernama Ishak. Ghulaman alima, dikenal sebagai seorang anak yang alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail halim itu. Semua putra beliau Ishak, Ismail itu artinya anak hasil doa. Artinya hasil doa, dari doa. Allah yang maha mendengarkan doa. Karena mereka ini anak hasil doa. Nah, kalau kita berdoa jadi anak, itu anak hasil doa namanya. Tapi kalau doa toh ya enggak jadi, harus ada aktivitas itu. Oh lanjut, enggak usah kemana-mana nanti malah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat penghuni langit kedua supaya mengelilingi mereka, membentuk satu lingkaran dan jumlah mereka lebih banyak sampai 20 kali lipatnya. Selanjutnya turun, ini gambaran tentang banyaknya malaikat ya. Selanjutnya turunlah para malaikat penghuni langit ketiga mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran malaikat sebelumnya, membentuk satu lingkaran. Ternyata mereka jumlahnya lebih banyak sampai 30 kali lipatnya. Ini gambaran betapa sebenarnya pada saat itu orang nggak bisa lari, itu maksudnya. Karena dipagar betis oleh malaikat. Dan seterusnya turun pula para malaikat penghuni langit keempat mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka jumlahnya lebih banyak sampai 40 kali lipatnya. Dan selanjutnya turun pula para malaikat penghuni langit kelima mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka lebih banyak sampai 50 kali lipatnya. Dan berikutnya turun pula para malaikat penghuni langit keenam mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka lebih banyak sampai 60 kali lipatnya. Dan terakhir turunlah para malaikat penghuni langit ketujuh mengelilingi mereka di belakang seluruh lingkaran, membentuk satu lingkaran lagi. Ternyata mereka lebih banyak jumlahnya sampai 70 kali lipatnya. Sementara itu manusia dan makhluk-makhluk lainnya berada di tengah lingkaran barisan para malaikat tersebut. Mereka saling berdesakan dan berimpitan, sehingga satu kaki mereka terinjak oleh 1000 kaki orang di atasnya, saking padatnya kerumunan. Sedang manusia tenggelam dalam keringat mereka. Ini yang enggak dapat fasilitas ya. Kalau dapat fasilitas mereka tinggal di naungan badari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka tinggal di mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tinggal di dekat haud, sekitar haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ini ceritanya yang tidak dapat fasilitas karena kedurhakaan mereka, karena kejahatan mereka selama di dunia. Allahu Akbar. Dengan keadaan yang berbeda-beda, ada yang sampai ke dagu, dada, pinggang, dan lutut. Loh, kok bisa beda-beda gitu Ustaz? Kemang banjir aja posisi rumahnya kedalamannya beda-beda. Padahal sama-sama di Kemang, tapi kedalaman di dalam rumah beda-beda. Dan ada juga di antara mereka yang hanya terkena keringat sedikit, seperti orang yang duduk di bak mandi. Bahkan ada yang juga hanya basah, seperti orang yang terpecik air minumnya saat kehausan. Jadi macam-macam tergantung dari amalnya. Ya, semoga kita termasuk yang dapat fasilitas ya. Amin insyaallah.
Ya, bagaimana tidak gelisah dan tidak berkeringat, dan bagaimana bisa tidur padahal matahari dekat di atas kepala mereka, sehingga andaikan seorang dari mereka mengulurkan tangannya saya dapat menyentuhnya. Panasnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, panas ngenteng-ngenteng. Tapi ya gak gosong. Kenapa? Karena tubuh kita saat itu tubuh yang enggak kayak sekarang ini. Saya ulang, ini yang enggak dapat fasilitas loh ya. Kalau dapat fasilitas mereka tenang-tenang saja. Seorang ulama salaf berkata, andaikan matahari sekarang terbit dalam keadaan seperti keadaannya pada hari kiamat, saya terbakarlah seluruh bumi, batu-batu besar meleleh dan sungai-sungai kering. Kalau saya jauh-jauh, sekarang ini kan posisi bumi dengan matahari diatur oleh Allah jaraknya sekian. Kalau kata pakar fisika modern, bumi itu kalau jaraknya terlalu jauh dari matahari, jauh dikit aja beku bumi itu. Kalau terlalu dekat dikit aja terbakar bumi itu. Jadi bumi kita sekarang ini diatur jaraknya oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati ini. Jaraknya diatur betul oleh Allah ini. Kalau saya ulang, kalau bumi kita menjauh dari matahari sedikit saja beku. Kalau mendekat ke matahari dikit aja, hancur, terbakar, ini leles. Matahari kita itu, bumi kita ini. Maka bersyukurlah pada Allah, Allah yang mengatur jarak sedemikian rupa sampai kita bisa menikmati hidup saat ini. Itu seperti itu. Seorang syahdan, pakai syahdan, ada syahdan orang mana sih sering sebutin. Tatkala seluruh makhluk berdesak-desakan bagai gelombang di bumi berwarna putih itu yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya pada surah Ibrahim ayat 48 terdahulu. Itu masa di mana seluruh makhluk berkumpul ya. Kita ini dilatih oleh Allah kumpul setiap hari 5 kali dalam sholat waktu berjamaah, terutama bagi laki-laki, sepekan sekali Jumatan, setahun sekali Arafah. Itu kumpul-kumpul itu. Itu kita latihan kayak semacam simulasi kumpul nanti di padang mahsyar. Di Arafah itu sama enggak fasilitasnya setiap orang? Beda. Yang plus sama yang reguler enggak sama ya. Apalagi yang enggak jelas. Ini semalat tapi nggak jelas lagi. Jadi maksud saya itu di mahsyar kira-kira ya gitulah gambarannya. Ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Saat itu mereka berada di mahsyar dalam keadaan berbeda-beda seperti yang telah diterangkan dulu dalam hadis Mu'adz, di mana para raja dunia menjadi seperti semut, seperti yang telah diterangkan dalam hadis mengenai sifat orang yang sombong. Tapi itu bukan berarti mereka berbentuk seperti semut. Yang dimaksud mereka terinjak-injak oleh kaki-kaki manusia lainnya sehingga terhina dan direndahkan bagian semut. Maksudnya podo ae. Saat itu enggak ada raja, enggak ada orang biasa, semuanya sama kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Padahal ada juga segolongan orang yang tenang-tenang meminum air sejuk, segar dan jernih. Ada juga anak-anak kecil yang berkeliling mencari ayah-ayah mereka dengan membawa maksud ayah dan ibunya. Ayah-ayah itu maksud ayah dan ibunya maksudnya. Dengan membawa gelas-gelas berisi air dari sungai-sungai surga. Mereka memberi minum ayah mereka masing-masing. Siapa ini? Orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik gitu. Waduh, anak kita yang alhamdulillah Masya Allah diberi panjang umur, gimana Ustaz? Tidak apa-apa, kita bisa minum pakai jalur yang lain. Enggak pakai jalur yang anaknya meninggal saat sebelum balik itu. Ada jalur yang lain. Apa contohnya? Haud Telaga Rasulullah Muhammad SAW. Tiketnya perbanyak sholawat untuk beliau, ikuti sunnahnya gitu. Itu tiketnya itu. Dan diriwayatkan pula dari salah seorang ulama salaf bahwa dia pernah tidur lalu bermimpi. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Bu Linda dulu nggih. Bu Linda. Bu Linda sama Bu Lina lebih tua siapa? Nggih, monggo Bu Linda.
Oke, silakan. Ya. Yeah. Itu doa Ismullahil A'zam. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat berdoa, doanya kenceng. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan harus ya. Ada yang komentar saat itu ke Nabi, ada Nabi saat itu komentar. Dia ini riya ya Rasulullah, doanya kenceng. Kata Nabi, la innahu awa. Enggak boleh ngomong riya. Apalagi namanya bukan riya kan? Itu tergantung isi hatinya kata Nabi. Itu tergantung isi hatinya. Orang ini kata Nabi sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam. Yang kata Nabi, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau Allah disapa dengan nama ini, sapaannya dijawab. Yang kalau Allah diminta dengan nama ini, permintaannya dikabulkan. Jadi ada doa yang mustajabah namanya Ismullahil A'zam. Tadi bunyinya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi ibu bilang Ustaz Umar minta bacanya bi anna gitu ya. Ya. Kalau bi anna berarti beliau menggunakan kata kami. Kalau bi anni kan sungguhnya hamba asyhadu memberikan kesaksian bi annaka antallah, panjenengan adalah Allah. Kalau bi anna bahwa sungguhnya kami nashhadu bi annaka antallah. Harusnya begitu. Atau beliau lagi keseleot. Ya, bisa juga. Mungkin beliau maksudnya bi anni yang keluar bi anna misalnya, bisa juga. Tapi kalau bi anna itu berarti menggunakan kami. Saya biasanya kalau doa bersama saya pakai yang bi annana. Tapi saya bi annana bukan bi anna. Bi anna boleh, bi annana boleh. Saya pakai yang bi annana. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. Bi annana nashhadu annaka Allah. Bi annaka asyhadu bi annaka antallah gitu. Jadi pakai bi annana kalau saya. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi boleh pakai bi anna atau bi annana boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu kami berarti bu artinya. Boleh betul. Kalau sendiri bi anni. Ya, monggo Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Sampun? Baik, sudah? Saya jawab. Manusia ini saat diciptakan, dia punya dua potensi. Manusia ini semua kita, termasuk saya sendiri. Kecuali para nabi dan rasul yang tidak ada keburukannya sama sekali ya. Selain nabi dan rasul, semua kita ini diciptakan ada punya dua potensi. Potensi baik, potensi jahat. Kata Allah dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuman Allah ngasih tahu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi mau baik kata Allah silakan, mau jahat silakan. Allah cuma ngasih tahu kalau jadi baik inilah keuntungannya, beruntung kata Allah. Tapi kalau milih jahat tanggung risikonya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa kata Allah. Kalau percaya inilah keuntungannya, kalau nggak percaya ini risikonya kata Allah. Semua kembali pada kita. Bisa dimengerti nggak maksudnya?
Bagus, bagus. Saya teruskan dulu ya, nanti saya jawab itu. Jadi saya ulang, itulah kenapa kita tidak bisa menyalahkan takdir. Karena semua kita itu punya dua potensi itu. Tinggal apakah kita akan menjatuhkan pilihan pada menjadi baik atau menjatuhkan pilihan pada menjadi buruk. Nah, itu kembali pada kita pilihannya. Karena itu namanya ikhtiari. Ikhtiari itu keadaan di mana manusia bisa memilih. Karena tanpa agama pun manusia punya akal sehat. Tanpa agama pun hakikatnya manusia bisa pilih mana baik mana buruk sebenarnya. Nah, agama itu mengarahkan kepada ini loh kebaikan yang wajib, ini kebaikan yang tidak wajib, ini hal yang buruk yang haram, ini hal yang buruk yang makruh misalnya. Itu kan agama mengarahkannya ke situ. Nah, samping nanti peta akhirat tentu Allah yang tahu, makanya kita butuh agama. Karena perjalanan kita kan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat itu. Nah, jadi saya ulang, pilihan kembali pada kita. Ketika kita memilih jalan kebaikan, Allah janji akan dibimbing. Tapi kalau seseorang memilih jalan keburukan, Allah bilang, Allah biarkan. Kalau orang milih jalan hidayah, Allah bilang apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan keridhaan kami, sungguh akan kami bimbing dia atau kami antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada keridhaan kami. Tapi ketika dia memilih sesat, Allah tidak mengatakan maka sungguh akan kami sesatkan sesat enggak. Tapi Allah hanya mengatakan ya kalau dia pilih jalan kesesatan ya sudah. Allah biarkan saja, terserah, itu pilihan dia dengan segala konsekuensinya. Itu saja ketika kemudian seseorang itu nyerempet ke hidayah, kadang disambar oleh hidayah berubah jadi baik. Sehingga banyak orang yang tadinya jauh dari Allah tiba-tiba mendekat kepada Allah dengan izin Allah. Nah, makanya saya ulang, setiap kita itu diberi dua potensi. Nah, jangan pernah mengira bahwa kalau kita menjadi baik itu melelahkan. Karena justru menjadi jahat itu lebih melelahkan. Karena semua kita juga itu oleh Allah ditakdirkan fi kabad di surah Al-Balad itu. Semua kita manusia diciptakan oleh Allah fi kabad, dalam kelelahan. Ibu-ibu milih jadi orang baik, mungkin melelahkan jadi orang baik itu. Mesti sabar, mesti bisa menahan diri, mesti baik pada orang yang jahat sama kita misalnya. Tapi jangan salah, jadi orang jahat itu lebih melelahkan. Sampai ada istilah dari seorang ulama yang mengatakan, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu melelahkan. Ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Saya sering contohkan begini. Ada orang kerja keras, tanggung jawab, bayar utang. Capek enggak? Capek, tapi terhormat dia. Mulia dia. Tapi ada orang itu ngutang, selintas-lintut enggak bayar, pura-pura enggak kenal. Wis pokoknya nipu sana nipu sini, capek enggak? Capek dan terhina. Jadi orang jujur, tanggung jawab, capek enggak? Capek juga itu. Tapi lari dari tanggung jawab lebih melelahkan lagi. Lari dari tanggung jawab itu lebih melelahkan lagi. Allahu Akbar. Semalaman tahajud capek. Semalaman dugem capek. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Iya. Oh. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa, terima kasih. Ya, itu Ibu ya. Itu tadi masukan dari Bu Ani tadi. Bisa dipahami ya? Nah, menukik pertanyaan tadi. Ketika kita diuji oleh Allah dan menjatuhkan pilihan untuk bersabar, itu karena kita yang bersabar atau karena anugerah dari Allah kesabaran itu? Prinsip dulu Bu ya. Kalau yang baik-baik bilang dari Allah. Supaya kita enggak jumawa, supaya kita enggak sombong. Jadi ketika kita punya kemampuan bersabar, itu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Karena kalau kita merasa itu kita akan gini, gue gitu loh, sabar gue. Akhirnya ujub,
bangga diri. Tapi kalau kita merasa itu anugerah dari Allah, kita akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau jadikan hamba bersyukur. Sehingga kita tidak pernah merasa lebih baik. Karena bahaya kalau kita mengklaim itu semua dari kita, ngerinya nanti kita akan terjebak pada mulai merendahkan orang lain, merasa diri. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada satu rumus dasar Bu untuk kita semua. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong yang daki-daki ya. Semua kita ini walaupun jago karate dan tuju, kalau udah ngantuk ya ngantuk aja. Iya kan, betapa kita ini lemah. Walaupun dia jago karate dan tuju wis. Walaupun dia wis ahli tenis opo. Capek ya, istirahat. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ada firman Allah di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 79 itu, Bu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan itu dari Allah. Kalau yang buruk-buruk itu salahmu sendiri. Jangan sampai kita ngomong gini ya. Kok Allah maunya enaknya sendiri ya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, kalau jelek-jelek suruh bilang salah kita. Saya jawab gini, ini jawaban saya. Kalau misalnya Allah mau enaknya sendiri, terus kita mau apa? Misalnya Allah maunya enaknya sendiri, terus kita mau apa coba? Mau protes percuma juga kan sama Allah protes. Nah, tapi enggak, Allah enggak gitu. Lihat ini penjelasannya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah. Tadi supaya kita enggak sombong, enggak takabur, yang ada syukur, sehingga kita tahu diri ini sebagai anugerah dari Allah. Kalau yang buruk-buruk bilang salah kita sendiri, supaya apa? Supaya kita koreksi diri dan melakukan perbaikan diri. Orang kalau menyalahkan takdir, dia tidak akan melakukan perbaikan apapun. Ya sudah takdir gue begini, misalnya gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau dia merasa, ya ini salah saya. Apa yang harus saya evaluasi dari saya? Sehingga dia akan mengalami perbaikan-perbaikan diri. Di samping dia selamat dari suudzon, buruk sangka kepada Allah. Nah, semua perintah Allah itu pasti untuk kebaikan kita. Semua perintah Allah. Maka ketika Allah menyatakan, sudahlah kalau yang baik-baik bilang dari aku, kalau yang buruk-buruk bilang itu darimu, itu dalam rangka supaya kita ini melakukan perbaikan diri terus gitu. Dan itu dinamikanya sama kita. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Nina nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ini seorang ibu ya Ustaz, apakah boleh seorang ibu misalnya mempunyai anak yang sudah dewasa? Misalnya anak itu sudah pantas untuk usia menikah, tapi dia misalnya seorang ibu ingin mengenalkan anaknya, sedangkan di zaman modern ini istilahnya kolot seperti Siti Nurbaya. Sedangkan misalnya seorang anak dekat, seorang ibu takut anak itu akan dekat dengan salonnya yang misalnya berbeda keyakinan, itu kan yang ditakutkan oleh kita orang tua. Apakah boleh seorang ibu untuk mencarikan atau memperkenalkan istilahnya, dan apabila sudah terjadi pernikahan suatu saat ke depannya terjadi perceraian atau apa, kan akan berbalik ke orang tua, misalnya itu dulu akibat ibu yang memperkenalkan atau apa, apakah itu sudah sebagai takdir bahwa misalnya suatu saat akan bercerai itu terjadi musibah itu? Baik. Saya akan bahas secara fikih dulu ya. Karena fikih itu realistis, fikih itu. Saya nggak pakai pendekatan akidah dulu, pakai pendekatan fikih dulu ya. Di dalam fikih Islam bukan aib kalau orang tua memperkenalkan anaknya dengan lawan jenisnya yang yang diharapkan bisa menjadi suaminya atau istrinya. Itu upaya menjodohkan bukan aib dalam pandangan Islam. Yang penting tidak disertai dengan paksaan. Itu yang penting. Upaya itu tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah.
Yang dosa besar itu kan kalau menggoda istri orang. Nah, itu kan menggoda istri orang disertai dengan menikahi suaminya, itu yang bahaya itu. Ada laki-laki menggoda istri orang, itu dosa besar, lebih besar lagi dosanya kalau dia menikahi suaminya. Ya itu lebih besar lagi dosanya. Udah bingung ya? Bingung. Monggo. Iya kan? Seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Itu kalau istri solihah benar, kalau istri yang soleh, wah itu baik. Untuk mencairkan lagi Bu ya, balik lagi. Jadi bukan aib. Saya ulang, dalam Islam bukan aib. Bukan aib ketika orang tua mencoba menjodohkan anaknya. Kalau di situ nurbaya kan dipaksa. Dalam Islam minus paksaan. Kalau dalam madhab Hanafi, tidak boleh memaksakan anak menikah dengan pilihan orang tua, bisa batal pernikahannya. Kalau dalam madhab Hanafi. Kalau dalam madhab Syafi'i, sah, tapi kalau di belakang hari ternyata kemudian si anak tidak merasa sreg, dia bisa mengajukan khulu, cerai gugat ke pengadilan. Misalnya gitu. Tapi saya ulang, prinsipnya dalam Islam minus paksaan. Boleh, tidak ada masalah. Apalagi kalau anak jenengan tipe anak yang tidak terlalu hunting jodoh misalnya. Sehingga orang tuanya yang mencoba mengenalkan atau menjodohkan, tidak ada masalah. Silakan saja. Dan itu bukan aib dalam hal ini. Itu satu dulu, yang penting minus paksaan. Nah, adapun misalnya jadi, ya tentu jangan langsung dinikahkan, prosesnya ta'aruf dulu kan. Jadi ya bertemulah dua keluarga misalnya, terus kemudian bagaimana, apakah kemudian cocok apa tidak. Setelah dipertimbangkan itu, istikharah segala cocok, bismillah segerakan. Adapun di belakang hari misalnya kok terjadi perceraian, catat baik-baik, jodoh itu rizki. Jodoh itu rizki. Jadi rizki kalau di dunia ini sementara. Nun sewu, ada yang berpisah dengan kematian, jenengan ya. Ada yang berpisah dengan nun sewu, ada Bu Imu juga meninggal, berpisah dengan meninggal misalnya. Tapi insyaallah ketemu nanti di surga, amin insyaallah. Pak Dani, Pak Fatur Rahman, betul. Nah, terus kemudian ada yang bercerai, cerai hidup maksudnya. Ada yang enggak cerai, enggak mati, digondol wong, digondol kucing. Naudzubillah min syarri tadi. Misalnya mohon maaf. Ini apakah ini merupakan takdir? Jawabannya memang jodoh itu rizki. Dan nun sewu, berapa banyak di antara jenengan yang dijodohkan awet sampai ya, dan ada juga yang maaf dapat sendiri tapi tidak awet juga ada tuh. Jadi memang jodoh itu rizki. Kalau rizki itu gini, mbok misalnya dia pergi, kalau memang rizkinya putar balik pasti itu. Bu apa caranya? Iya betul, putar balik. Gitu. Iya. Jadi macam-macam lah sebabnya. Jadi saya ulang, dalam Islam bukan aib kalau orang tua mencoba menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya. Cuman satu, tidak boleh dipaksakan. Satu dulu ya. Yang kedua, dalam Islam itu tidak termasuk durhaka pada orang tua ketika seorang anak tidak sepakat dengan pilihan orang tuanya dan akhirnya dia memutuskan nikah dengan laki-laki lain yang menjadi pilihannya. Sehingga dalam Islam ada namanya wali adol. Kalau di fikih itu ada namanya wali adol. Wali adol itu wali terpaksa namanya. Contoh, ada seorang wanita, bapaknya punya kandidat. Tapi si wanita juga punya kandidat rupanya. Sama-sama punya kandidat. Itu kalau di fikih, andaikan si anak ini tidak sepakat dengan kandidat sang ayah, karena dianggap nggak cocok lah misalnya gitu. Terus dia lebih memilih dengan kandidat pilihannya itu. Kalau dalam fikih Islam dia boleh kawin lari, itu namanya wali adol. Nanti dia cari wali adol, wali terpaksa namanya, pakai wali hakim. Wali adol. Wali adol itu wali terpaksa namanya. Kenapa? Perempuan. Boleh wali adol, wali terpaksa namanya. Di fikih ada namanya wali adol. Nanti kalau ibu buka di searching di Google atau tanya sama AI itu, wali adol itu ada. Itu boleh diperkenankan. Dan itu tidak termasuk durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena memang dalam hal pernikahan itu tidak boleh dipaksakan gitu. Itu dalam hal ini.
Nah, apalagi ibu tadi ada kekhawatiran masalah etikot keyakinan kan, maka ibu saya khawatir ini, maka silahkan, tidak ada masalah. Nah, nanti dibicarakan baik-baik dengan anaknya tentunya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silahkan. Nggih, monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau berani terus. Sampun, nggih. Saya mau terangkan dulu gini, nggih. Sependek yang saya pelajari dan yang saya baca dalam kitab-kitab fikih, seorang istri tidak boleh menggugat cerai suaminya kecuali ada alasan hukum yang benar. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, ayyumma imra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bighairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Pertanyaannya, apa alasan hukum yang benar sehingga seorang istri boleh menggugat cerai suaminya? Misalnya ketiadaan nafkah. Misalnya, yang kedua, ini nafkah lahir maupun batin ya, ketiadaan nafkah. Yang kedua, agama terancam, fisik terancam, kehormatan terancam misalnya. Bukan terancam, kalau terancam enak. Terancam. Jadi itu contoh. Nah, sekarang pertanyaan Ibu menarik. Kalau karena suami non sewu misalnya menikah lagi, apakah kemudian secara hukum boleh seorang istri menggugat cerai suaminya? Selama praktek poligaminya benar, tidak ada kezaliman di dalamnya, maka tentu tidak dibenarkan. Kecuali praktek poligaminya buruk, sehingga di antaranya ada yang dibuat terkatung-katung misalnya. Nah, maka hal ini baru diperkenankan. Atau menyebabkan si istri TBC misalnya. Sehingga fisik terancam kan, kesehatan terancam. Ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau sekiranya praktek poligaminya baik, praktek poligaminya benar dan tidak ada kedzaliman di dalamnya, tentu tidak diperkenankan seorang istri menggugat cerai suaminya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau yang saya tahu itu aja deh. Nanti kalau dibahas nanti melebar kemana-mana gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Soal rasa nanti dipertimbangkan sendiri aja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada, cukup. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.